2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik-baik saja Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Astungkara Bapak, saya dalam keadaan sehat. Jadi tujuan Bapak hari ini apa? Nah, saya ingin mendiskusikan dengan Ibu sebelumnya bagaimana nanti saya mau memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Sebelum itu saya ingin mendiskusikan dengan modul belajar yang saya susun sudah sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Oke, boleh saya lihat modul ajarnya? Oke. Baik Bapak, jadi Bapak nanti pada saat supervisi materinya IPAS, betul? IPAS atau pelajaran IPAS yang saya akan ajarkan. Tujuan pembelajarannya apa kira-kira Bapak? Ya, tujuan pembelajarannya Bu, yang pertama saya ada dua tujuan mata pelajarannya, yaitu pertama peserta didik mampu membedakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang melalui pengamatan dan diskusi kelompok serta memberikan contoh dan alasan secara lisan dan tertulis. Kemudian tujuan yang kedua yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan karya kelompok berupa peta klasifikasi hewan secara kreatif, menunjukkan pemahaman klasifikasi, serta bekerja sama dalam kelompok dengan aktif dan bertanggung jawab. Itu yang akan saya capai sekarang ini. Baiklah Bapak, berarti Bapak mengambil mata pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajaran seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kira-kira Bapak menggunakan metode apa? Kalau dari segi metode yang saya gunakan adalah tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Itu yang dari segi metodenya. Menurut Bapak itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Iya, itu sudah saya rancang. Jadi untuk mencapai juga pelajaran yang kedua tadi saya sebutkan, saya menggunakan metode tersebut dan juga menggunakan model pembelajarannya adalah PBLU, Problem Based Learning, dan pendekatannya adalah diferensiasi, pelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang ingin coba saya praktekkan di kelas. Semoga nanti bisa tercapai. Bagus sekali kalau memang begitu. Berarti saya sudah ada bayangan nanti apa yang Bapak akan sampaikan di kelas dengan step-step seperti itu. Dengan ingat kalau mau PBL, sintak PBL itu jangan sampai tidak tercapai ya Bapak. Semoga pembelajaran Bapak nanti menyenangkan. Sampai ketemu Bapak nanti kita di kelas. Ya, terima kasih Bu atas penguatan dan juga petunjuknya, dan semoga saya bisa mengimplementasikan nanti di dalam pembelajaran. Baiklah Bapak, kita lanjut ke kelas saja ya. Ya, baik, silakan. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Jujur tadi agak deg-degan sih Bu saat pembelajaran, soalnya kan kita mengajar di observasi, oleh karena itu ada sedikit besar lah sedikit, cuma setelah semua dilalui bersama anak-anak dan lihat antusiasme anak-anak itu sudah lumayan bagus, dan apa yang saya rancang di modul ajarnya itu sudah ada tercapai, ada perasaan senang Bu, terus ada lega dan plong lah rasanya, hasil yang ingin dicapai bisa terpenuhi walaupun belum 100% gitu. Menurut Bapak pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan belum sepenuhnya tercapai? Belum Bu. Kira-kira yang bagian mana yang belum dicapai? Begini Bu, kan di sini ada yang dalam tanya jawab itu ada metode yang saya gunakan. Siswa belum ada yang begitu aktif, ada beberapa siswa yang belum aktif sekali di dalam kerja kelompok, dalam penugasan.
ada juga siswa yang masih kadang-kadang mereka berani mengungkap pendapatnya. Ada di saat penugasan mereka suruh ke depan, ada yang masih malu-malu gitu Bu. Kemudian dari sintaksnya itu memang sudah dari sintaks PBL-nya itu, tapi ingin saya lebih menguatkan lagi agar memang sesuai dengan yang harus dilaksanakan dalam sintaks tersebut. Terus menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi kekurangan yang telah tadi Bapak sampaikan? Kira-kira seperti apa? Fokus untuk yang siswa yang masih belum banyak yang produktif, walaupun memang secara umum, secara keseluruhan mereka sudah sih aktifnya, cuma tidak 100% gitu. Nah, saya mungkin akan lebih memfasilitasi mereka secara individu, mendekati, memberikan motivasi, terus lebih memberikan mereka peran di dalam kelompoknya sehingga dia merasa memiliki tanggung jawab, bisa memberikan. Saya juga motivasi anak didik siswa tersebut agar beranilah mereka mengungkapkan pendapatnya meskipun salah gitu. Misalnya saya tekankan jangan takut salah di dalam belajar, karena dalam belajar itu sanalah kita akan mengambil pelajaran dari kesalahan yang sudah dilakukan. Yang penting intinya mereka tidak mengulangi kesalahan itu lagi di kemudian harinya. Oke, bagus sekali Bapak. Jadi Bapak sudah tahu kelemahannya dan sudah tahu cara yang akan Bapak tempuh untuk memperbaiki pembelajaran Bapak ke depan. Bagus sekali Bapak. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah langkah-langkah pembelajaran yang Bapak tadi lalui itu sudah menunjukkan anak-anak berkesadaran atau pembelajaran mendalam intinya? Berkesadaran ya, mereka sudah merasa, saya lihat mereka sudah memiliki kesadaran, mereka tahu bahwa apa yang mereka pelajari ada konteks yang kontekstualnya. Mereka bisa memahami bahwa benar itu ada makna yang nanti bisa, kenapa saya belajar ini, ada gunanya, bukan hanya sekedar hafalan di dalam materi itu, tapi lebih ke menekankan kebermaknaan dari apa yang mereka pelajari materi itu, bukan sekedar hafalan saja. Jadi mereka memiliki pemahaman nanti sebelum saya belajar tentang hewan itu, nanti saya bisa terapkan nanti ini fungsinya, ini gunanya saya belajar tentang materi hari ini. Bagus sekali Bapak. Jadi pembelajaran Bapak itu sudah menunjukkan bahwa anak-anak berkesadaran dalam proses pembelajaran Bapak tadi. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai sudah semuanya tercapai? Apa ada mungkin beberapa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya? Nah, secara umum ya, tujuan pembelajaran tadi kan saya merancang tujuan pembelajaran ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama mampu membedakan hewan, mereka sudah mampu membedakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang dengan hewan tulang belakang. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyusun dan mempublikasikan karya kelompok. Mereka sudah, cuma di sini ada yang belum mereka mampu, yaitu memberikan contoh alasan serta secara lisan dan tertulis mereka. Biasanya itu yang masih mereka belum argumen mereka, berarti alasan, penjelasan, berpikir kritisnya masih belum maksimal gitu ya. Oke. Itu yang mungkin Oke. Berarti ke depan kira-kira strategi apa yang ingin Bapak terapkan ke siswa agar siswa itu berani bertanya, berani mengungkapkan idenya? Kira-kira strategi apa? Strategi yang akan saya laksanakan yaitu masih ini saya review kembali model pembelajaran yang sudah saya gunakan, saya sempurnakan lagi. Kemudian saya akan belajar lagi lebih intens atau dengan melihat tayangan di YouTube, bagaimana cara menghadirkan siswa,
kemudian belajar juga di platform Bagus sekali ya. ini ya yang sudah diterangkan oleh pemerintah di ruang TTK rumah belajar kan. Belajar secara mandiri lah Bu, itu untuk meningkatkan kompetensi saya dibilang untuk meningkatkan tujuan belajarnya gitu capai. Apakah Bapak memerlukan nanti kolaborasi misalnya dengan guru lain atau sekolah lain untuk meningkatkan kompetensi Bapak? Ya tentu sekali Bu, untuk mencapai tingkatan pembelajaran tentunya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan ibu tentunya sebagai kepala sekolah yang sini itu akan selalu lah minta dukungan, support, kemudian arahan-arahan, dan juga harapannya nanti di dalam kelompok kerja guru atau KKG itu kita nanti bisa saling sharing lah berbagi praktik baik untuk meningkatkan lagi kompetensi kita. Bagus sekali Bapak, itulah yang saya harapkan sebagai kepala sekolah kepada guru-guru agar semua ingin berkembang, ingin maju. Tapi dari pembelajaran yang sudah yang amati tadi, Bapak sudah sangat baik, Bapak sudah tahu kelemahan Bapak dan cara untuk memperbaikinya. Saya salut dan bangga sekali sama Bapak. Bapak ingin maju, Bapak ingin berkembang. Semoga kedepannya sekolah kita lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu.